Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Bidayatul Hidayah dengan NIM 2008267 dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan kelas 2020B Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai 4 sumber hukum Islam yang diakui oleh para ulama dan juga 8 sumber hukum Islam yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Yang pertama adalah mengenai 4 sumber hukum Islam yang diakui oleh para ulama. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan, walaupun manusia itu adalah orang yang pintar. Yang kedua adalah hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW adalah sumber hukum Islam kedua sesudah Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Keempat adalah qiyas. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang vari rayu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam Al-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma. Setelah 4 sumber yang telah diakui oleh para ulama, kita lanjut ke 8 sumber hukum yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Yang pertama adalah istihsan. Di dalam bahasa Arab, istihsan diartikan dengan pengertian menganggap sesuatu itu baik atau mengikuti sesuatu yang baik atau menganggap baik atau bagus. Definisi istihsan di kalangan para ulama ahli usyul berbeda-beda sesuai dengan tinjauannya masing-masing dan kemampuannya dalam menyimpulkan pengertian istihsan di dalam kata-kata. Misalnya menurut Al-Bazdawi bahwa istihsan ialah meninggalkan keharusan menggunakan qiyas dan berpindah kepada qiyas yang lebih kuat atau mentahsyis qiyas dengan dalil yang lebih kuat dari qiyas tadi. Sedangkan menurut Asy-Syatibi bahwa istihsan yaitu beramal dengan dalil yang lebih kuat di antara dua dalil. Yang kedua adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahah atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadah. Abdul Wahab Al-Khalaf memberi rumusan yaitu maslahah mursalah adalah maslahat yang tidak ada dalil syara datang untuk mengakuinya atau menolaknya. Yang ketiga yaitu istisyab. Istisyab pada dasarnya merupakan suatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya, selama belum ada dalil atau bukti hukum baru yang menyatakan sebaliknya. Syihab al-Din al-Zajani al-Syafi'i, seorang ulama usyul fikih mazhab Syafi'i, mengartikan bahwa istisyab adalah mengambil dalil-dalil hukum dikarenakan ketiadaannya dalil atas hukum tersebut, atau mengukuhkan apa yang pernah berlaku pada masa lalu dengan dalil. Yang keempat adalah uruf. Uruf adalah suatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya, karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Menurut fuqaha, uruf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Yang kelima adalah mazhab Asy-Syahabi. Dr. Mustafa Daib Al-Bugha mengistilahkan qaul Asy-Syahabi dengan mazhab Asy-Syahabi, yaitu segala sesuatu yang sampai kepada kita dari salah seorang sahabat Rasul, baik berupa fatwanya ataupun ketetapannya dalam permasalahan yang berkaitan dengan syariat yang tidak terdapat dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah dan belum ada ijma dalam permasalahan tersebut. Yang keenam yaitu syar'u man qablana.
Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan syar'u man qoblana dengan arti hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihi salam. Secara istilah, syar'u man qoblana merupakan suatu ketentuan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh para nabi mereka dan disyariatkan kepada umatnya. Para ulama berbeda pendapat apakah syar'u man qoblana menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad atau tidak. Yang ketujuh yaitu Sadd Az-Zari'ah. Menurut Al-Qarafi, Sadd Az-Zari'ah adalah memotong jalan kerusakan atau mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur mafsadah, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu mafsadah, maka kita harus bisa mencegah perbuatan tersebut. Sedangkan menurut Asy-Syaukani, Az-Zari'ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya diperbolehkan, namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang atau al-mahzur. Yang kedelapan sekaligus yang terakhir yaitu bid'ah. Bid'ah berarti sebuah peribadahan yang tidak pernah diperintahkan ataupun dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi banyak dilakukan oleh umatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa bid'ah dalam agama yaitu perkara yang diasumsikan wajib maupun sunnah, namun yang Allah dan Rasulnya tidak syariatkan. Adapun apa-apa yang beliau perintahkan elok perkara wajib maupun sunnah, maka harus dikenali dengan dalil-dalil syariat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.